Jerat kasih ibu. Di sebuah desa kecil yang tenang dan damai, hiduplah Hana, gadis dengan mata sejujur embun pagi. Sejak ayahnya meninggal, ia dan ibunya, Buati, bagai dua keping jiwa yang tak terpisahkan. Ikatan mereka lebih dari sekadar ibu dan anak, melainkan dua sahabat yang saling mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian ayah Hana. Hana adalah dunia bagi Buati, pusat semestanya, dan Buati adalah napas bagi Hana, sandaran terkuatnya. Namun, tak ada yang menyadari, di balik cinta yang begitu dalam, bersembunyi jurang posesif yang siap menelan apapun yang mencoba mengambil Hana. Ibu Wati, tanpa disadari, telah membangun dinding tak terlihat di sekeliling putrinya. Setiap gerak-gerik Hana tak luput dari pengawasannya. Setiap keputusan kecil pun harus seizinnya. Desa yang damai itu seolah menjadi penjara emas bagi Hana, tempat di mana cintanya yang tulus pada sang ibu perlahan berubah menjadi rantai yang tak terlihat. Suatu sore yang hangat, ketika mentari mulai beranjak pulang, seorang pemuda bernama Rendra tiba di desa. Ia datang dari kota tetangga, mencari pekerjaan di pabrik gula yang baru dibuka di pinggir desa. Rendra bukanlah pria yang menawari janji muluk. Ia sederhana, pekerja keras, dan memiliki senyum yang mampu meluluhkan hati. Pertemuan pertama Hana dan Rendra terjadi secara tak sengaja di pasar desa. Saat keranjang belanja Hana terbalik dan Rendra dengan sigap membantunya. Sejak saat itu, percakapan ringan berlanjut menjadi obrolan panjang, dan obrolan panjang itu tumbuh menjadi benih cinta yang bersemi perlahan. Rendra melihat Hana bukan hanya sebagai putri Buati yang patuh, melainkan sebagai wanita utuh yang memiliki mimpi dan harapan terpendam. Ia melihat kecemerlangan di mata Hana, tawa yang tulus, dan hati yang begitu lembut. Ia membiarkan Hana bercerita tentang impiannya memiliki taman bunga yang luas, tentang keinginannya untuk belajar menjahit, hal-hal yang tak pernah ia berani ungkapkan pada ibunya. Cinta mereka tumbuh di bawah pohon mangga tua di ujung desa, saksi bisu janji-janji manis tentang masa depan. Di sana, Rendra meyakinkan Hana bahwa ia akan selalu ada untuknya, bahwa ia akan membantunya meraih setiap impiannya. Bagi Hana, Rendra adalah angin segar yang membuka jendela dunianya yang selama ini tertutup rapat. Namun, kebahagiaan itu tak sepenuhnya disetujui Buati. Ia melihat Rendra sebagai ancaman, bayang-bayang yang akan merebut putrinya. Buati yang terlalu mencintai Hana hingga ke titik obsesi, tidak dapat membayangkan hidup tanpa putrinya di sisinya. Ia mulai menunjukkan ketidaksukaan secara terang-terangan. Setiap kali Rendra berkunjung, Buati akan menemukan alasan untuk mengganggu. Entah itu meminta Hana untuk membantunya di dapur, atau sengaja memotong pembicaraan mereka dengan keluhan-keluhan kecil. Ia seringkali melontarkan komentar sinis tentang pekerjaan Rendra yang hanya buruh pabrik, membandingkannya dengan putro-putre pengusaha kaya di desa sebelah. Apa kamu yakin dia bisa menghidupimu, Hana? Jangan sampai kamu menyesal nanti, bisiknya suatu sore saat Hana baru saja pulang setelah bertemu Rendra. Kata-kata itu, meski diucapkan dengan nada lembut, mengikis hati Hana. Meskipun berat, Hana tetap memilih Rendra. Keputusannya ini adalah perjuangan batin yang luar biasa. Ia mencintai ibunya, tetapi ia juga merasakan kebahagiaan sejati saat bersama Rendra. Ia berharap ibunya akan mengerti bahwa cintanya pada Rendra tidak akan mengurangi cintanya pada Buati. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh haru, dihadiri oleh tetangga dan kerabat dekat, kecuali Buati yang menolak hadir dengan alasan sakit. Kepergian Buati dari pernikahan itu adalah tamparan keras bagi Hana
Namun ia mencoba tegar, memegang erat tangan Rendra yang berjanji akan selalu menemaninya. Awalnya, rumah tangga mereka adalah surga kecil. Rendra bekerja keras di pabrik, seringkali mengambil lembur demi masa depan mereka. Hana mengelola rumah dengan penuh cinta, menata setiap sudut dengan sentuhan pribadinya, memasak makanan kesukaan Rendra, dan menciptakan suasana hangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam-malam mereka dipenuhi tawa dan cerita, berbagi mimpi dan harapan. Mereka bahkan mulai menabung sedikit demi sedikit untuk membeli sebidang tanah kecil di pinggir desa, tempat Hana bisa membangun taman impiannya. Tetapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Buati yang tak bisa melepaskan Hana mulai menginvasi kehidupan mereka. Setiap pagi, ia datang tanpa diundang, seolah rumah Hana dan Rendra adalah rumahnya sendiri. Ia akan masuk tanpa mengetuk, langsung menuju dapur, mengkritik masakan Hana yang ia anggap kurang bumbu. "Kamu tidak pernah belajar memasak yang benar dari ibu, Hana. Rendra pasti tidak suka masakan hambar begini." Kemudian, ia akan menata ulang perabotan yang ia sebut tak sesuai selera, memindahkan vas bunga dari meja makan ke sudut ruangan, atau menggeser lemari pakaian yang baru dibeli Rendra. Bukan hanya itu, ia juga mulai merencanakan pengeluaran bulanan mereka, menuntut Hana untuk membeli ini dan itu, padahal mereka harus berhemat untuk tabungan masa depan. Tekanan ini, meski terlihat sepele, perlahan mengikis ketenangan yang telah dibangun Hana dan Rendra. Rendra, yang sangat menghormati Buati sebagai ibu mertua, mencoba bersabar. Ia tahu cinta Buati pada Hana begitu besar, sehingga ia mencoba memahaminya, bahkan membiarkan Buati mengatur ini dan itu demi kebahagiaan Hana. Ia berpikir, mungkin seiring waktu, Buati akan menerima dan melihat bahwa ia benar-benar mencintai putrinya. Ia seringkali tersenyum menanggapi kritik Buati, atau sekadar mengangguk setuju, berharap itu akan meredakan ketegangan. Namun, ia tak tahu, kesabarannya justru menjadi celah bagi Buati untuk melangkah lebih jauh. Kritik Buati berubah menjadi bisikan-bisikan jahat yang perlahan merusak pondasi rumah tangga mereka. Setiap kali Rendra pergi bekerja, Buati menelepon Hana, bukan untuk menanyakan kabar, melainkan untuk menanamkan benih keraguan di hatinya. "Apakah kamu yakin Rendra bisa membahagiakanmu? Dia hanya seorang buruh, Hana," bisiknya suatu malam. Suaranya dipenuhi sindiran tajam. "Kamu pantas mendapatkan lebih, jauh lebih baik dari ini. Lihatlah, rumah ini kecil, pakaianmu itu-itu saja. Rendra bahkan tak bisa memberimu perhiasan seperti teman-temanmu." Bisikan-bisikan itu yang diulang-ulang setiap hari mulai meresap ke dalam pikiran Hana yang polos. Hana yang semula menepis bisikan itu sebagai bentuk kekhawatiran ibu, mulai ragu. Ia tahu Rendra mencintainya, tetapi kata-kata ibunya terus bergema di telinganya, seolah menguji kesetiaannya. Keraguan itu kian membesar saat Rendra, lelah dengan tekanan finansial yang kian berat karena tuntutan Buati yang tak ada habisnya, mulai bekerja lembur. Ia pulang larut malam, terkadang kelelahan hingga tak sempat bercerita. Langsung tertidur begitu sampai di ranjang. Ini menjadi amunisi baru bagi Buati. "Lihat kan, dia hanya memikirkan uang. Apa kamu yakin dia masih mencintaimu atau hanya menganggapmu sebagai beban?" bisik Buati lagi, dengan nada penuh kemenangan. "Kamu kesepian di rumah ini, sendirian. Rendra tak pernah ada untukmu. Apa gunanya punya suami jika dia tak pernah di sampingmu?" Hana mencoba meyakinkan dirinya bahwa Rendra melakukannya demi mereka, demi masa depan yang lebih baik. Ia tahu Rendra berjuang keras untuk memenuhi setiap keinginan ibunya, agar mereka bisa hidup tenang. Namun,
Bibit keraguan yang ditanam ibunya telah tumbuh menjadi pohon kekhawatiran yang rimbun dengan akar-akar yang menjerat hatinya. Ia mulai menganalisis setiap gerak-gerik Rendra, setiap kata yang diucapkan, mencari bukti dari bisikan-bisikan ibunya. Hubungan mereka yang semula harmonis, kini dipenuhi bisu dan kecurigaan. Rendra merasakan Hana semakin menjauh. Tawa Hana yang dulu renyah, kini jarang terdengar. Matanya seringkali terlihat murung, dan ia sering melamun. Ketika Rendra mencoba bertanya, Hana hanya menjawab singkat, atau bahkan menghindar. Ia merasa seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Hana sendiri merasa Rendra semakin tak bisa ia sentuh. Ia melihat kelelahan di mata suaminya, tetapi bisikan ibunya membuatnya percaya bahwa kelelahan itu adalah tanda ketidakpedulian, bukan pengorbanan. Mereka berdua terperangkap dalam jebakan yang diciptakan oleh Buati. Semakin jauh satu sama lain, meskipun mereka berada di bawah satu atap. Malam-malam yang dulu diisi dengan obrolan hangat, kini digantikan oleh keheningan yang menyesakkan. Dipenuhi pikiran-pikiran yang saling bertolak belakang, menciptakan jarak yang semakin lebar di antara mereka. Rendra merasakan hatinya hancur melihat Hana yang berubah. Namun ia tak tahu bagaimana cara menjangkau kembali istrinya yang seolah tersesat dalam labirin keraguan. Puncaknya terjadi saat Hana mengandung. Berita itu seharusnya menjadi sukacita yang meluap-luap. Namun bagi Buati, itu adalah pemicu. Ia melihat kehamilan ini sebagai kesempatan emas untuk merebut kembali putrinya sepenuhnya, untuk memutus ikatan Hana dengan Rendra secara permanen. Tanpa menunggu persetujuan siapapun, Buati langsung bertindak. Ia menuntut Hana untuk tinggal bersamanya, dengan alasan Rendra tidak mampu merawatnya dengan baik. Rendra itu sibuk bekerja. Hana, siapa yang akan menjagamu siang malam? Siapa yang akan memasak makanan bergizi untukmu? Hanya ibu yang bisa memberikan yang terbaik untukmu dan calon cucuku, desak Buati. Matanya berkilat penuh tekad. Ia bahkan mengatur agar Hana bertemu dengan dokter spesialis di kota. Padahal dokter desa yang selama ini merawat Hana adalah dokter yang sangat berpengalaman dan telah merawat banyak wanita hamil di desa dengan sangat baik. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik, Hana. Jangan biarkan Rendra mengorbankan kesehatanmu demi keangkuhannya yang tak mau mengeluarkan uang lebih untuk dokter kota, desak Buati. Nada suaranya tegas dan tak terbantahkan. Hana yang dalam kondisi hamil muda dan rentan secara emosional, merasa tertekan di antara keinginan ibunya dan loyalitasnya pada Rendra. Rendra menolak dengan tegas. Ia ingin menjadi ayah yang bertanggung jawab dan suami yang siaga. Ia ingin merawat Hana di rumah mereka, tempat di mana mereka membangun cinta, tempat di mana mereka bisa merasakan momen-momen indah kehamilan bersama. Ibu ingin memisahkan kami, tanya Rendra. Suaranya bergetar menahan amarah dan kekecewaan yang meluap-luap. Ia tahu betul maksud di balik semua ini. Buati tidak peduli dengan kesejahteraan Hana. Ia hanya ingin memisahkan mereka. Aku hanya ingin yang terbaik untuk putriku, jawab Buati dengan suara dingin. Tatapannya menusuk tajam. Kamu tidak akan pernah bisa memberinya kehidupan yang layak. Kamu tidak pantas menjadi suaminya, apalagi ayah dari cucuku. Kamu hanya akan menyusahkan Hana, membebani dia dengan segala kekuranganmu. Pertengkaran hebat itu menghancurkan hati Hana berkeping-keping. Suara-suara keras ibunya dan Rendra menusuk gendang telinganya, menggoyak-nggoyak jiwanya. Ia mencoba menengahi, memohon agar keduanya berhenti. Tetapi Buati telah mengambil keputusan. Ia berdiri tegak di hadapan Hana, menatapnya dengan pandangan dingin yang menuntut. Pilih, ibu atau suamimu? Pertanyaan itu adalah pisau tajam yang menghunjam jantung Hana.
Ia yang kini menggendong janin tak berdosa, tak mampu memilih. Ia mencintai keduanya. Namun Buati tak memberi ruang kompromi. Dunia Hana seolah runtuh. Pilihannya adalah mengkhianati ibunya atau meninggalkan suaminya. Rendra dengan hati yang berat melihat kepedihan di mata Hana. Ia tahu betapa Hana mencintai ibunya dan ia juga tahu betapa beratnya pilihan ini bagi istrinya. Dengan suara yang hampir tak terdengar, diiringi air mata yang tak bisa ia tahan lagi, Rendra memberi Hana kesempatan untuk berpikir. Pilihlah apa yang membuatmu bahagia. Hana, aku akan selalu mencintaimu, bisiknya memegang erat tangan Hana untuk terakhir kalinya. Tetapi jangan biarkan mereka mengambil kebahagiaanmu. Aku akan menunggumu, Hana. Aku akan selalu ada di sini, menunggumu kembali. Dengan berat hati, Rendra pergi meninggalkan rumah mereka. Meninggalkan Hana yang hancur di ambang pilihan yang tak tertahankan. Berharap suatu hari Hana akan kembali padanya, kembali ke pelukan cintanya. Hana hanya bisa memandangi punggung Rendra yang semakin menjauh. Air mata membanjiri pipinya, hatinya remuk redam. Hana kembali ke rumah ibunya. Kehamilannya ia jalani seorang diri, tanpa kehadiran Rendra, tanpa dukungan seorang suami. Rumah Buati yang dulu terasa seperti tempat perlindungan, kini terasa dingin dan sepi. Buati alih-alih memberikan dukungan dan kehangatan yang dibutuhkan Hana di masa kehamilan, malah menyambutnya dengan dingin dan seolah menganggapnya beban. Seharusnya kamu mendengarkanku dari awal, Hana, kata Buati suatu hari, tanpa sedikit pun empati. Sekarang kamu lihat kan, betapa sulitnya hidup tanpa dukungan ibu. Ibu sudah bilang, Rendra itu tidak pantas untukmu. Sekarang kamu sendirian, dan ibu yang harus menanggung semua ini. Kata-kata itu, yang seharusnya menjadi penenang, justru menjadi beban berat di pundak Hana. Ia merasakan kerinduan yang mendalam pada Rendra, pada sentuhan hangatnya, pada tawa renyahnya, pada setiap momen kebersamaan mereka. Namun, harga dirinya terlalu tinggi untuk menghubunginya. Ia merasa malu, merasa telah gagal menjadi istri, gagal menjadi seseorang yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Malam-malamnya dihabiskan dengan memandangi cincin pernikahan yang kini terasa begitu berat di jari manisnya, seolah menjadi beban yang tak terangkat. Ia tak tahu, Rendra setiap malam duduk di bawah pohon mangga tua mereka, memandangi bintang-bintang, berharap Hana akan datang, berharap ia akan mendengar langkah kaki istrinya yang kembali kepadanya. Rendra selalu menanti. Tak peduli berapa lama waktu berlalu, ia akan selalu ada di sana, di tempat di mana cinta mereka pertama kali bersemi. Kerinduan itu perlahan menggerogoti Hana dari dalam. Stres, kesedihan mendalam, dan rasa bersalah yang tak heput menghantuinya menyebabkan kesehatannya menurun drastis. Ia sering pingsan tanpa sebab, wajahnya terlihat pucat pasi, dan tubuhnya semakin kurus. Setiap kali ia makan, ia merasakan mual yang tak tertahankan. Buati yang menyadarinya semakin panik, namun tak mau mengakui kesalahannya. Ia tetap bersikeras bahwa Hana lebih baik tanpanya, bahwa semua yang terjadi adalah karena Rendra, bukan karena keposesifannya. Kamu hanya perlu istirahat, Hana. Ini semua karena tekanan Rendra, dia membuatmu stres. Dalih Buati mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan Hana. Ia bahkan melarang Hana untuk menghubungi Rendra, mengancam akan pergi jika Hana berani melakukannya. Di hari persalinan, Hana mengalami pendarahan hebat. Kondisinya sangat kritis, dan para dokter berjuang keras untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayinya. Buati yang panik menelepon Rendra. Suara isaknya tak terbendung. Rendra, Hana di rumah sakit. Dia pendarahan hebat. Cepat, datang.
Tanpa berpikir dua kali, Rendra segera datang ke rumah sakit. Hatinya dipenuhi ketakutan yang mencekam. Namun, ketika Rendra sampai, ia hanya menemukan Hana yang terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat pasi, napasnya tersengal-sengal. Hana mencoba tersenyum. Senyum tipis yang penuh kepedihan, tetapi air mata mengalir, membasahi pipinya. Ia berusaha meraih tangan Rendra yang gemetar. "Jaga anak kita, Rendra," ucapnya lirih. Suaranya hampir tak terdengar. "Maafkan aku egois. Aku terlalu lemah, tidak bisa melindungimu, melindungi cinta kita." Hana mengembuskan napas terakhirnya, meninggalkan Rendra yang hancur, berkiping-haping, dan Buati yang kini diselimuti penyesalan yang tak terhingga. Tangisan Rendra pecah, merobek keheningan ruangan. Ia menggenggam erat tangan Hana yang kini dingin, tak percaya bahwa cinta mereka harus berakhir tragis seperti ini. Rendra membesarkan putrinya seorang diri, ditemani kenangan akan cinta yang tragis yang tak akan pernah pudar. Ia menamai putrinya Anissa. Ia sering membawa Anissa ke makam Hana, menceritakan tentang betapa hebatnya sang ibu, betapa tulus cintanya, dan betapa besar pengorbanannya.